السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Nusaku yang kembali disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Furqan, Jalan Boulevard Hijau Raya, Kota Bekasi. Kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan mengenal obat penyakit mental. Kita tahu bahwa dunia sesungguhnya adalah ladang ujian. Bagi sebagian orang, kegelisahan, kesulitan hidup justru memperkuat kualitas keimanan. Tapi bagi sebagian orang justru membuatnya mereka menjadi sakit mental. Lantas bagaimanakah Islam memberikan solusi pada penyakit yang sangat berbahaya ini? Insya Allah itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama guru-guru yang telah hadir bersama kita, Kiai Haji Tata Sukayat dan Kiai Haji Asep Anom, tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku, yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna an nasfiya qulubana bikasrati dzikrillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati, saya cintai al-mukarramun, para ulama, para kiai, para ustadz, para habaib, wabil khusus sahabat saya Kiai Tata, Ustadz Agung, pemirsa TV One dimanapun berada, wabil khusus jamaah Masjid Al-Furqan yang seluruhnya saya cintai, Allah sayangi. Sehat semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat, jag-jag, belejag, gorejag. Semuanya diberikan kehidupan yang barokah, rizki berlimpah, doa diijabah,
putra-putri soleh solehah. Yang belum nikah semoga segera nikah. Yang sudah nikah syukur-syukur istrinya nambah solehah. Amin ya robbal. Hari ini kita bahas obat penyakit mental. Penyakit mental, Bu, alias penyakit batin, alias penyakit hati, itu lebih bahaya daripada penyakit fisik. Kalau penyakit fisik itu bisa jadi sumber terhapusnya dosa. Tapi kalau penyakit mental justru bisa menjadi sumbernya dosa. Kalau penyakit fisik, dia bisa menyebabkan orang yang mengidapnya mati syahid. Tapi penyakit mental, penyakit batin, penyakit hati, siapapun pemiliknya bisa jadi dia orang kafir. Kalau penyakit fisik, saya belum pernah menemukan dalil, baik itu Al-Quran, Al-Hadis ataupun kaul ulama, gara-gara penyakit fisik orang masuk neraka. Gara-gara TBC neraka, kanker neraka, burik, apalagi. Tapi kalau gara-gara penyakit mental, penyakit batin, penyakit hati, orang bisa diseret ke neraka. Betul tidak? Makanya bahaya penyakit mental ini. Ibu bapak tahu iblis? Tahu iblis? Iblis tahu? Di mana kenalannya? Iblis itu saya baca dalam kitab Fadhailus Syuhur karya Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Al-Maslul radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrah. Iblis itu bukan makhluk biasa. Justru dia itu adalah makhluk yang sangat luar biasa. Tiap lapisan-lapisan langit dia itu sangat viral dengan kebaikan-kebaikan. Di langit pertama dia viral, terkenal dengan julukan Abid. Tahu Abid? Abid itu ahli ibadah. Jadi ibadahnya hebat, itu Abid. Kalau hari ini tahajud jam 1 lalu subuhnya kesiangan, itu bukan Abid. Ini mah iblis Abid. Di langit ke-1 dia dikenal Abid. Di langit kedua dia dikenal dengan julukan Zahid. Zahid itu makhluk Allah yang zuhud. Langit ketiga dia dikenal dengan julukan Arif, makhluk Allah yang makrifat kepada Allah. Langit keempat dia dikenal dengan julukan Al-Wali, kekasih Allah. Langit kelima dia dikenal dengan julukan At-Taqi, makhluk Allah yang sangat bertakwa kepada Allah. Langit keenam dia dikenal dengan julukan Al-Khazin, pemegang kunci surga. Di langit ke-7 dia dikenal dengan julukan Azazil, rajanya malaikat, pimpinannya malaikat, dosennya para malaikat. Tiap lapisan langit terkenal kebaikannya, kehebatannya. Tapi kenapa dia bisa jatuh, tersungkur, hancur lebur, dilaknat oleh Allah? Bukan karena penyakit fisik penyebabnya, tapi karena penyakit mental. Sombong, takabur, bin besar kepala. Na'udzubillahi min. Makanya siapapun dia, apakah itu tukang roti, selebriti, santri, bahkan kiai, kalau dia punya penyakit ini dan tidak diobati, hancur. Na'udzubillah. Baik, terima kasih Kiai, pemirsa, luar biasa sekali mukadimah yang disampaikan dalam kesempatan kali ini, dan insya Allah nanti ini menjadi bahan kita untuk berdiskusi dengan segmen-segmen yang telah kami siapkan. Tetaplah bersama kami dalam Sakti yang bersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Saku yang mengangkat tema tentang penyakit mental.
Dari Kiai Asep telah menjelaskan kepada kita, membawa kita pada kesimpulan bahwa ternyata tidak mudah menjadi seorang manusia yang dipilih Allah menjadi seorang khalifah. Selain dia bisa mampu mengendalikan kejahatan di dalam dirinya, ternyata ada kehadiran faktor eksternal, yaitu gangguan setan yang sangat luar biasa. Untuk itulah kita patut untuk mengenal bagaimanakah sesungguhnya penyakit mental dan bagaimanakah Islam memberikan solusinya. Kiai Tata akan menjelaskan pada kita. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para habaib yang saya hormati dan Allah muliakan, Al-Mukarram Kiai Asep Anom, Al-Mukarram Mas Agung, serta pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada yang saya hormati dan Allah muliakan. Ibu bapak jamaah Masjid Al-Furqon yang nampak bersemangat, bersahabat, sehat fisiknya, sehat batinnya, semoga Allah muliakan di dunianya dan di akhiratnya. Ibu bapak, dewasa ini benda yang paling dekat dengan kita bernama handphone, betul? Buktinya kemanapun kita pergi akan kita bawa. Kita ke pasar bawa handphone, ke kantor bawa handphone, ke pengajian Damai Indonesiaku sebelum tidur pegang handphone, bangun tidur pegang handphone. Jangan-jangan ibu-ibu waktu tidur pegang handphone. Tetapi handphone yang kita bawa adalah handphone yang normal, seluruh komponennya masih berfungsi dengan baik, betul? Ada 4 komponen handphone. Pertama, casing sebagai jasad handphone. Kedua, SIM card sebagai nafas atau jiwa handphone. Ketiga, ada sinyal sebagai ruh handphone. Dan yang keempat, aplikasi atau program handphone. Ada SMS-nya, ada WhatsApp-nya, ada IG-nya, ada Facebook-nya, Facebook, ada TikTok. Kalau salah satu komponen itu rusak, handphone itu dinyatakan tidak lagi berfungsi secara normal atau sakit. Kalau kita servis tidak benar, handphone itu kita sebut mati total. Betul? Demikian pula dengan manusia. Ada casingnya jasad kita yang kita urus, kebersihannya, keindahannya, kesehatannya. Apalagi ibu-ibu rela melakukan diet ketat, senam berjam-jam, ke salon seharian demi mendapatkan tubuh yang aduhai, body yang semampai, rambut yang indah panjang terurai, biar kulitnya putih bak salju memuai, biar suaminya terkulai di atas spray karena kebanyakan makan gulai. Tapi fisik yang kita pelihara itu tidak selamanya sehat, kadang-kadang sakit, betul? Datang darah tinggi, tidak mau pergi, muncul kolesterol, bergabung asam urat yang nggak mau minggat. Biasanya penyakit-penyakit itu muncul karena kurang minum, kurang makan, kurang istirahat, kurang duit. Tapi sesakit-sakitnya penyakit fisik material, yang merasakan sakitnya hanya penderitanya. Tapi kalau yang sakitnya mental spiritual, yang sakit bukan hanya dirinya, tapi keluarganya, lingkungan sekitarnya, bahkan bisa jutaan manusia tenggelam dalam derita dan untian air mata untuk selama-lamanya. Na'udzubillahimin. Apa yang disebut penyakit mental? Bagaimana solusi cara mengobatinya? Penyakit mental atau dalam bahasa Arab disebut marid akliyah, yaitu tidak berfungsinya jantung sebagai alat perasa dan tidak berfungsinya otak sebagai alat berpikir. Padahal menurut para alim ulama tasawuf, kalau berfungsi jantung untuk merasa,
dan otak untuk berpikir, manusia akan memiliki dua pengetahuan sebagai pondasi terbentuknya mental yang sehat. Amin ya robbal. Dua pengetahuan dimaksud adalah ma'rifatul akliyah, pengetahuan yang dihasilkan dari olah pikir, dan ma'rifatul hisniyah yang dihasilkan dari olah rasa. Ma'rifatul akliyah dan ma'rifatul fikriyah ini ketika berada pada diri manusia, maka kita akan sehat secara mental. Amin ya robbal. Tapi ketika jantung tidak berfungsi, akal tidak berfungsi, atau otak tidak berfungsi, maka kita akan terjangkit dengan penyakit mental. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua sehat lahir dan batin, mental dan spiritual. Amin ya robbal. Amin. Baik, terima kasih Kiai dan pemirsa. Insya Allah kita akan perkaya tema kita untuk memahami sekaligus mencermati bagaimanakah penyakit mental dan sekaligus penyembuhannya melalui tanya jawab yang kami siapkan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Sesungguhnya hamba tak pantas di surga, hamba hina penuh dengan dosa-dosa, namun juga hamba tak kuat neraka. Ku memohon akan ridho dan kasih-Nya. Ilahi la sulil firdaus si'ala wala aqwa ala nari jahimi. Fahabli taubatan waghfir zunubi, fa innaka ghafiruz zambil azimi. Ilahi la sulil. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku dan kita akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami siapkan dalam waktu yang sangat singkat. Insya Allah akan melengkapi tema kita untuk memahami penyakit mental sekaligus penyembuhannya secara Islam. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Sudrajat yang akan dijawab oleh Kiai Asep. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya ingin bertanya. Yang pertama adalah saat ini sistem di dunia termasuk di Indonesia adalah menghasilkan ketidakjujuran atau kemunafikan. Bagaimana Islam memberikan solusi terhadap sistem yang ada saat ini sehingga kemunafikan yang tentunya dihasilkan ini bisa diselesaikan atau bahkan mungkin ditiadakan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai Asep, ini pertanyaan luar biasa. Kemunafikan justru adalah bentuk daripada penyakit mental. Bagaimanakah solusinya? Silakan. Betul. Jadi kemunafikan itu salah satu bentuk dari penyakit mental. Makanya pembangunan di kita itu diarahkan bukan hanya pembangunan fisik material, tapi juga pembangunan mental spiritual. Membangun jalan itu penting. Tapi membangun orang yang membangun jalan jauh lebih penting. Sebab kalau jalan dibangun, orang yang gak dibangun bisa-bisa aspal buat jalan dimakan sama yang bangun jalan. Makanya itu harus pembangunannya bukan hanya fisik materi tapi mental spiritual. Nah, kemunafikan itu adalah salah satu bentuk penyakit mental ataupun penyakit hati. Nah, bicara masalah ini Imam Ghazali, saya baca dalam kitab Tanwirul Qulub ada bahwa la yakhlu ahadukum bi'aibin aw maradin qalbiyyin illa al-anbiya alaihi wassalatu wassalam. La dawa'a wala kayfiyata litardiha illa bimudawamati dzikri sirran wa jahran, gitu katanya. Kata Imam Ghazali, tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang terbebas dari penyakit hati, penyakit mental, enggak ada. Kecuali Nabi dan
Rasul. Nah, Rasul Nabi bersih. Nggak ada kebohongan, nggak ada ketakaburan, nggak ada kejelekan. Itu Nabi. Kalau selain Nabi dan Rasul ada. Dan kata Imam Al-Ghazali, tidak ada upaya, tidak ada obat untuk menyembuhkannya, nggak ada. Illa bimudawamati dzikri, kecuali dzikir yang mudawamah. Mudawamah itu ya kontinuitas, terus menerus, sirron wa jahron, baik dzikir sir yang ada di dalam hati ataupun jahron, dzikir yang jahar yang diucapkan oleh lisan. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah. Selesai salat jangan langsung loncat, tapi zikir dulu kepada Allah. Itu dilakukan mudawamah. Makanya dalam kajian-kajian tasawuf dzikirnya minimal 165, jangan kurang. Semakin banyak semakin bagus. La ilaha illallah. Nah itu tujuannya apa? Untuk membersihkan ini. Sarang penyakit hati itu di sini. Maka kepala ketika dzikir itu gerakannya dialahkannya ke sini. Illallah gitu. La ilaha illallah gitu. Bukan ke sini illallah. Tapi ke sini illallah. Dihujamkan begitu ya. Jadi bisa dipertegas lagi, artinya kita tidak mungkin menghilangkan penyakit itu, hanya mengendalikan dengan zikir. Ya, dibersihkannya itu dengan zikir itu. Yang tadinya misalnya 100, ya kalau sering zikir itu bisa jadi berkurang. Syukur-syukur lama-lama bisa hilang. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Bakhtiar Rifai yang akan dijawab oleh Kiai Tata. Tafadhol. Maskernya sekalian dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas tausiahnya terkait penyakit mental. Yang ingin saya tanyakan, di zaman kondisi seperti sekarang ini kan manusia ini kalau punya penyakit fisik itu mudah didiagnosa. Pakai CT scan, MRI, itu kan mudah kita ke dokter. Tetapi ketika penyakit mental itu ada dalam tubuh kita, sombong, keluh kesah, ataupun suka ghibah segala macam, kita seringnya tidak menyadari. Sering sekali tidak menyadari. Dan bahkan mungkin yang diceritakan oleh Pak Kiai, seorang Fir'aun pun itu mungkin di akhir hayatnya baru menyadari. Bagaimana kita untuk mendiagnosa penyakit mental yang ada dalam diri kita ini. Banyak sekali penyakit-penyakit mental hati dalam diri kita, tapi kita kadang cuek saja. Ya. Mungkin itu saja Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu cara mendeteksi kita ataupun orang lain berpenyakit atau tidak secara mental, Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Sesungguhnya manusia diciptakan berkeluh kesah. Halu'a, ketika ditimpakan keburukan berkeluh kesah. Manu'a, ketika ditimpakan kebaikan malah kikirnya, gak ketulungan. Jazu'a, ketika tiga hal itu tumbuh dan dirasakan oleh kita ataupun terdeteksi pada orang lain, hidupnya berkeluh kesah, ada kebaikan dia juga berkeluh kesah dan kikir, ditimpa keburukan apalagi, sedang berpenyakit secara mental. Kalau para ahli ilmu jiwa itu Mas Agung menyebut ada 3 level penyakit mental itu. Yang pertama yang disebut dengan psikoneurosis, ini level paling rendah. Wujudnya apa? Mudah rapuh mentalnya. Dia punya mental ibarat tali kolor, mudah kendor. Biar gampang aja disebut begitu. Yang kedua, pada level yang agak berat, psikopatia, cuek, tidak peduli pada diri sendiri, keluarga ataupun orang lain, cuek bebek aja, cuek bebek, kelakuannya brengsek, kayak setan buelek. Dan yang ketiga, psikosis, itu level bertindak agresif yang membahayakan bagi dirinya, keluarganya dan juga lingkungan sekitar. Apa obatnya? Ini yang paling penting. Obatnya itu kalau mengacu kepada Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat selanjutnya adalah ada pengecualian-pengecualian. Orang tidak akan mengidap penyakit halu'a, manu'a dan jaju'a itu ilal musallin,
Kecuali orang-orang yang sholat. Sholatnya sholat apa? Sholat daim. Yang kedua, berinfak bagi orang-orang yang meminta ataupun yang tidak meminta-minta, bersedekah. Yang ketiga, dia meyakini betul ada penghisaban. Yang ketiga, takut azab Allah. Yang keempat dan yang kelima, menjaga syahwatnya. Ini ditambahkan oleh para ulama ahli tasawuf, ada 3 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama adalah ta'aluk, menggantungkan diri semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Betul-betul implementasi falsafah la haula wala quwata illa billahil aliyil, sehingga datang nikmat dia akan bersyukur, datang musibat dia akan bersabar karena sudah ta'aluk, menggantungkan dirinya hanya kepada Allah. Yang kedua, takhalluk, implementasi dan internalisasi al-asmaul husna wa takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Misal Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita menjadi hamba Allah yang pengasih dan penyayang, bukan pendengki dan pendendam. Kemudian yang ketiga tahakkuk. Tahakkuk itu mencapai derajat makna dari al-asmaul husna, sehingga bukan lagi pada taraf menghafal, bukan taraf meyakini dan memahami, tapi sudah pada taraf internalisasi pada hidup dan kehidupannya. Insya Allah dengan seperti itu kita akan terhindar dari segala penyakit mental. Nah, Kiai, sebagai tambahan, artinya kan seperti pertanyaan tadi, bagaimana mungkin kita menyadari bahwa kita ini memiliki penyakit, sedangkan kita merasa diri kita ini baik-baik saja, selama ini saya beriman dan sebagainya. Lantas bagaimanakah kita memulai bahwa dia merasa punya penyakit di situ? Yang paling sulit itu hidup itu well adjusted. Well adjusted itu ketika fisik kita memegang api berasa panas, ketika memegang es berasa dingin, kita masih normal. Ada reaksi tubuh. Kalau kita punya penyakit dan sadar kita berpenyakit, kita akan mengobati penyakit itu. Tapi penyakit mental rata-rata, ini yang paling berbahaya. Yang berpenyakitnya tidak merasa dia sehat. Malahan dia akan bilang yang lain itu berpenyakit mental, padahal dia yang berpenyakit mental. Tidak well adjusted. Karena yang dihantam apa? Yang dihantam adalah akliyah dan fikriyah. Pikirannya dihantam, akliyahnya, mentalnya juga dihantam, sehingga tidak merasa dirinya sedang berpenyakit. Di situ dibutuhkan yang disebut dengan cermin. Siapa cermin itu? Cermin itu guru, cermin itu keluarga, cermin itu adalah orang lain yang bisa melihat dirinya secara objektif. Maka orang-orang yang terganggu secara mental, betul, untuk pengobatannya adalah dia butuh orang lain. Betul. Sehingga ibu kalau punya keluarga yang berpenyakit secara mental, sabar-sabar deh. Disalah-salahin padahal kita yang benar, dia yang salah misalkan. Ya itu caranya memang. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertobat padamu. Aku takut akan segala dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku dan kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Guningsih yang akan dijawab oleh Kiai Asep. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah era saat ini kan banyak cobaan, terutama baru dicoba oleh Allah dengan corona. Tentunya ada bersangkutan antara penyakit hati, penyakit fisik, penyakit mental. Penyakit fisik, penyakit mental sendiri itu bisa mempengaruhi kesehatan fisik. Nah, apakah penyakit fisik itu bisa mempengaruhi kesehatan mental? Mohon dijelaskan secara Islam. Terima kasih. Luar biasa. Silakan Kiai Asep. Ada satu hadis
yang sudah sangat kita kenal. Baginda Rasul mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhatil jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadatil jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu. Kata baginda Nabi, ingat, dalam diri kalian itu ada segumpal daging. Kalau baik yang itu, maka seluruh tubuh akan baik. Kalau rusak yang itu, maka seluruh tubuh akan rusak. Ala wahyal qalbu. Ingat, dia itu adalah kalbu. Nah, Imam At-Tirmidzi membagi kalbu itu ke dalam 4 lapis. Ada yang disebut dengan sodar, ada yang disebut dengan kolab, ada yang disebut dengan fuad, ada yang disebut dengan lub. Kalau sodar itu artinya dada. Itu bagian hati juga, bagian lapisan hati, namanya dada. Di sana ada cahaya. Cahaya di sana itu adalah cahaya Islam. Orangnya disebut Muslim. Dan di dalam sodar itu ada nafs. Ada nafs. Nafsunya di sana biasanya yang bersarang itu nafsu amarah. Biasanya nafsu amarah itu ngajak-ngajak kepada kejelekan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Ngajak maksiat, ngajak durhaka, ngajak bohong, ngajak macam-macam kejelekan diajaknya itu oleh nafsu amarah. Kemudian ya, lapis yang kedua ada disebut dengan namanya adalah qalb. Qalb itu hati. Nah, di sana cahayanya itu namanya cahaya keimanan. Orangnya disebut mukmin. Dan nafsnya di sana yang ada biasanya yang bersarang itu adalah nafsu lawamah. Nafsu yang agak mulai ada penyesalan setelah dia melakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah fuad. Fuad itu lebih dalam lagi dari qalb. Nah, fuad itu di sana ada cahaya, cahaya ma'rifat namanya. Nah, cahaya ma'rifat di sana nafsunya yang bersarang adalah nafsu mulhamah. Nah, nafsu mulhamah, nafsu yang sudah mulai ada ilham-ilham kebaikan-kebaikan. Nah, yang paling dalam dari itu namanya lub. Disebutnya lubuk hati yang paling dalam gitu. Lub itu paling dalam. Di sana ada cahaya tauhid, orangnya disebut muwahhid. Nafsu di sana udah nafsu keren. Nafsunya di sana adalah nafsu mutmainnah. Nah, jadi nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu menjadi nafsu mutmainnah itu adalah sebuah proses dari proses pensucian jiwa. Kalau tidak disucikan, jiwanya kotor terus. Maka harus ada upaya untuk mensucikannya. Disebut pensucian jiwa. Nah, kata Imam Al-Ghazali tadi kembali kepada sebuah pernyataan beliau, tidak ada obat untuk menaikkan level nafsu tadi dari amarah naik level jadi nafsu lawamah, naik level jadi nafsu mulhimah, naik level menjadi nafsu mutmainnah, kesananya rodiyah, kesananya mardiyah. Oh, itu lewat mudawamati dzikri. Dzikir secara mudawamah. Baik dzikir yang diucapkan dengan lisan, jahr, dan juga dzikir yang dilakukan oleh hati kita yang disebut dengan sir alias khafi. Jahar dan khafi. Beki dahar, beki ngopi. Baik, Kiai, selanjutnya ada pertanyaan dari Instagram. Ini menarik sekali pertanyaannya, Kiai Tata. Assalamualaikum. Bagaimanakah cara kita mengobati, ini urusan rumah tangga, mengobati penyakit mental di dalam rumah tangga di mana keduanya masih merasa egois dan merasa masih bujang, padahal anak-anaknya sudah ada 2 keturunannya. Nah, ini masih ada pertengkaran dan komunikasi. Ini apakah termasuk juga salah satu penyakit mental, Kiai? Mudah-mudahan ini mewakili kita semua. Yang pertama, ini termasuk bagian dari penyakit mental yang diserangnya. Apa yang harus dilakukan? Cinta itu terbangun karena kekuatan cinta. Cinta itu dalam bahasa Arab itu terdiri dari 2 huruf, ha dan ba. Ha itu ruhani, ba itu badaniah. Jadi kalau betul cinta harus mencintai ruhaninya dan jasmaninya. Yang kedua, cinta itu kalimat agung dan suci.
Karena sucinya cinta itu selalu digandengkan dengan bahasa mawaddah dan kesannya rohmah, mawaddah warohmah, cinta dan kasih sayang. Jadi untuk membuktikan cinta, sejauh mana kasih sayangnya? Kalau kasih sayangnya tinggi dan dalam, berarti cinta. Kalau kasih sayangnya tidak tinggi dan dalam, berarti dia asmara. Kekuatan cinta memungkinkan yang sulit menjadi mudah, memungkinkan yang mengkhawatirkan jadi meyakinkan. Jadi andai cintanya sudah deep love, cinta yang dalam, jangan kata ada gosip, difitnah lebih dari itu juga dia percaya. Karena percaya itu tersimpan di dalam hati yang paling dalam. Al yakin la yuzalu bisak. Ibu-ibu kalau sudah percaya dengan suami, jangankan suami nongkrong depan kita tuh, pergi sekian lama juga percaya-percaya aja, betul nggak? Tapi kalau tidak saling percaya dan ada pengkhianatan cinta di dalamnya, jangankan berjauhan, di depan mata makan bareng bisa saja, sudah tidak concern kepada yang di depannya. Tahsabuhum jami'aw wa qulubuhum satta. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan dua hal. Yang pertama pengobatan di dalam, upgrading cinta, gitu. Apa caranya? Sering mengenang dan mengurang kenangan-kenangan lama yang tak pernah terlupakan. Betul Bu? Setuju? Yang kedua, pengobatan dari luar, meminimalisir virus-virus cinta yang akan menggerogoti kesetiaan di antara keduanya. Dua-duanya mesti saling terbuka. Hal apa yang paling dibencinya, hal apa yang paling disukainya, sekalipun kita harus berkorban. Misalkan suami, ibu senangnya istrinya fitness umpamanya, atau ke salon, izin sama suaminya, Pak mau berangkat ya, kemana? Ke salon. Nah, suami mengizinkan, percaya saja. Pulang dari mana mah? Dari salon. Suami mengapresiasi, alhamdulillah mah makin seger, begitu. Bayangkan ibu udah capek-capek ke salon, pulang ketemu suami, pulang dari mana mah? Pulang dari salon. Hah? Nggak ada perubahan mah? Itu bisa bermasalah. Ya, pepatah Arab mengatakan wakorjud lurja dijar hisai fiburun walaburun lima jarohal lisanun. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lisan menusuk hati kemana obat hendak dicari. Begitu, kira-kira begitu. Nah, Kiai Tata mungkin bisa menambahkan dalam waktu yang sangat singkat. Artinya ketika kita memang memiliki komitmen seperti yang dijelaskan oleh tadi Kiai Asep, bahwa ada kehadiran setan di situ. Ketika kita berhasil menjaga kebersamaan kita, tetapi ada bisikan-bisikan yang justru kadang-kadang melemahkan. Kiai. Nanam padi ilalang tumbuh, nanam ilalang padi nggak bakal tumbuh tuh. Ketika kita semakin menguatkan dan mengokohkan cinta, pasti virus-virus cinta itu datang, menghalangi, merintangi, dan menggoda. Dulu saja dari awal nikah sampai pada gerbang pernikahan itu saya yakin tidak mudah. Dari mulai memadukan cinta dan kasih sayang sampai yakin itu adalah milik ibu dan ibu siap jadi miliknya, yang tak akan berpindah ke lain hati dan juga ke lain body. Itu nggak mudah, harus mengalahkan dulu beribu-ribu bintang di langit, hanya satu pohon beringin. Beribu-ribu wanita cantik tetapi hanya engkau yang kuingin, gitu. Yang kedua kan usulan berikutnya, usul kepada siapa? Pada orang tua. Belum tentu dua-duanya gampang mengizinkan. Karena orang tua laki mungkin udah punya calon, orang tua istri juga udah punya calon untuk anaknya. Itu tidak mudah. Meyakinkan, mempelajari semuanya, sampai kemudian bisa kepada mahligai akdun nikah, li istihlali domni bainal insaini, untuk menghalalkan yang tadinya diharamkan Allah. Itu tidak mudah. Tahapan-tahapan itu sudah dilalui, kemudian disebut rumah tangga. Yang namanya rumah itu rumah, sedangkan tangga itu tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tangga itu kan dari mulai level pertama, kedua, ketiga. Itu kata orang Sunda, tangga itu taraje, nete taraje, nincak hambalan. Dia harus berani bertahap. Hidup berdua itu belajar. Hidup punya anak satu belajar lagi. Hidup punya anak dua, memanage antara yang anak pertama dengan anak kedua itu tidak mudah. Sampai sudah jadi kakek nenek juga belajar. Belajar menjadi kakek dan nenek. Belajar memberikan yang terbaik buat anaknya, buat cucunya, juga sekaligus belajar mempertahankan cinta agar tidak terebut oleh siapapun. Juga itu tidak mudah. Betul nggak Bu? Kalau dulu masih awal nikah, cantik, ganteng, sehat, muda, penghasilan banyak, selesailah urusan cinta itu. Tidak berpaling kepada siapapun. Kenapa? Karena ini sudah sempurna. Tapi ketika sudah tua, itu kan beda Pak. Sebelum nikah, tidak ada wanita tercantik kecuali calon istrinya. Begitu sudah nikah, kebalik. Semua wanita kok cantik kecuali istri saya.
Karena itu cinta tidak cukup, harus tambah dengan kasih sayang. Baik, terima kasih Kiai Tata, Kiai Asep. Sayang sekali waktu kita sangat singkat, tapi mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi menjadi bekal bagi kita untuk terus-menerus tanpa pernah lelah memperbaiki kualitas keimanan kita. Karena jelas selama kita masih di dunia, yang namanya penyakit apapun bentuknya, penyakit mental akan terus menyerang kita, tetapi orang yang paling selamat adalah orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Ibu bapak serta pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang berbahagia, untuk membuat kesimpulan kajian pada siang ini, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, beliau menceritakan dulu ada seorang bernama An-Nadhir bin Harith, seorang musyrik yang berpenyakit secara mental. Jiwanya selalu resah, gelisah, bahkan menantang azab Allah. Ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 32. Dia berujar begini, ya Allah, kalau betul Al-Quran ini wahyu dari engkau, turunkanlah hujan batu dari langit dan turunkan azab yang pedih buat kami. Dan akhirnya dijawab oleh Allah dengan menurunkan azab yang sangat pedih buat An-Nadhir ketika perang Badar. An-Nadhir bin Haris ini sebagai personifikasi hamba Allah yang sakit secara mental, frustasi, lupa diri, bahkan menantang azab ilahi. Naudzubillahi min. Yang itu penyakitnya, timbul perasaan yang tidak nyaman dalam dirinya. Apapun yang Allah berikan salah saja. Karena merasa salah dan terus menyalahkan dirinya, menyalahkan Tuhannya, ini orang sakit secara mental. Nah, barangkali kita kalau merasakan gejala-gejala seperti itu, cepat ambil air wudhu, baca Al-Quran, sholat. Kalau masih begitu juga, tingkatkan dengan zikrullah, memperbanyak zikrullah. Wadhkurullaha dzikran katsira. Zikirnya melalui 3 jalur utama yang diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan secara benar, dan diamalkan oleh anggota badan yang kita miliki. Kalau itu yang terjadi, maka penyakit-penyakit mental itu akan terhindari dan terantisipasi. Amin ya robbal. Karena bentuk penyakit mental yang paling parah adalah pada 3 level itu. Yaitu level pertama ketika psikoneurosis, level kedua yang berat psikopatia dan psikosis. Kalau sudah seperti itu, dia bisa mencelakai dirinya, mencelakai orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Karena itu banyak aspal di kantor Pak Camat. Pak Camat pakai sandal. Kalau mental ingin sehat, sholat jangan ditinggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan kali ini. Akhirnya saya Agung Isulhaq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim faman nakata fa innama yanqutu ala nafsihi wa man awfa bima ahada Allah fasayutihi ajran 'azima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
dosa dan dosa. Selama ini aku tak menjalankan perintahmu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertobat, hidup di jalanmu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia, kembali padamu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Selama ini aku tak menjalankan perintahmu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertobat, hidup di jalan